Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para asatidz, para hujjat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjidil Falah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali ta'lim ini dengan membaca beberapa buah surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk ahli-ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar. Lazimi ya wa qul amalin salih ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatil kiram wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'i sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina wa hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shillahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله جميعا على بين أمتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وأماتنا ومشايخنا وأساتذتنا وقراباتنا ولمن أحب إلينا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا معرفة الكتاب شيخ عطينا سكندري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah mari kita usutkan untuk ahli-ahli kubur kita niatkan masing-masing. غفر الله ذنوبكم ونوركم ورحمة ذريكم شر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا ولدك ووعدك واستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا ولدك ووعدك واستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا ولدك ووعدك واستطعت أعوذ بك ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Bersama-sama kita awali ta'lim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di halaman 90. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma 'alimal haqqu minka wujudal malali lawana laka ta'atu. Lamma oleh karena alima mengetahui al-haqqu Allah. Oleh karena Allah mengetahui darimu wujudal malali adanya malal, rasa bosan, mudah merasa bosan. Lawana laka maka Allah membuat macam-macam bagimu at-ta'ati ketaatan. Wa alima ma fika min wujudi syarrihi
Dan karena Allah mengetahui ma fika, apa yang ada di dalam dirimu, min wujudi syarrihi, dari adanya syarrihi, engkau rakus, syarri itu rakus, fahajar, Allah membatasi alaika kepadamu, maksudnya membatasi ketaatan alaika kepadamu, fi ba'dil awqati, di dalam sebagian waktu-waktu. Liyakuna hammuka, supaya ada hammuka, tujuanmu, fokusmu, iqamatas sholati, itu adalah untuk mendirikan, kesempurnaan sholat, mendirikan sholat. La wujuda sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Fama kullu musallin muqimun, maka tidak semua orang yang sholat muqimun itu dapat melaksanakannya secara sempurna. Pasal ini menjelaskan kepada kita pengetahuan Allah kepada kita, ya, tentang apa pengetahuan itu. Allah katakan di sini mudah bosan kita. Kadang-kadang kita itu jangankan ibadah, makan aja bosan. Ya, kalau kita makan setiap hari masih daging aja, bosan ya. Pengen ganti sama ikan asin, pengen ganti sama apa gitu. Yang biasa, yang enggak sering kita lakukan. Nah, begitu juga dalam ibadah. Manusia itu karakternya itu cepat bosan. Nah, di dalam ibadah katanya, karena Allah tahu bahwa kita ini sering punya bosan, sifat bosan, maka Allah lawana laka ta'ah, dia membuat bermacam-macam cara kita untuk melakukan ketaatan. Seperti bulan Ramadan ini, ya. Ketaatan-ketaatan itu juga salah satunya bentuknya sholat, ya, sholat berjamaah, sholat qobliyah, waqtiyah. Itu di bulan Ramadan juga ada, tapi di bulan Ramadan tambah lagi. Bentuk ketaatannya dengan qiyamul lail, sholat tarawih, sholat tahajud. Kemudian Allah kasih juga bentuk ketaatan setiap kita disuruh puasa Ramadan ini. Gitu. Kemudian ketaatan Allah suruh juga dia untuk selalu tilawah Al-Quran. Allah berikan kewajiban zakat atau infak salat. Itu bentuk-bentuk ketaatan yang karena Allah tahu bahwa kita sering bosan. Seandainya kalau kita sholat aja deh, yang diwajibkan oleh Allah, atau puasa aja Ramadan terus puasa setiap hari, 1 tahun puasa, kira-kira gimana? Ya, bosan kita. Nah, karena Allah tahu begitu, maka sih untuk melaksanakan ketaatan itu dibuat sedemikian rupa, supaya kita bosan kita sholat, kita ada tilawah. Bosan kita makan terus 11 bulan, kita ada puasa 1 bulan. Nah, gitu. Itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan demikian karena Allah tahu kita itu karakternya pembosan. Gitu. Kemudian wa alima ma fihi min wujudi syarrihi, dan Allah juga tahu tentang adanya sikap dalam beribadah. Gitu. Ada orang yang beribadahnya itu adalah waktunya pengen gitu, nggak mau berhenti, pengennya dekat sama ibadah. So kalau orang yang sudah dekat sama ibadah Allah itu pengen ibadahnya nggak mau berhenti, dia pengen. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ketika lagi ibadah, ketika lagi sholat, dia lagi berdialog, dia lagi berhadapan, dia lagi munajat kepada Allah. Nggak mau berhenti sholatnya, pengennya dekat sama Allah. Allah tahu itu. Ada orang-orang yang semacam begitu, udah pengennya dekat sama Allah. Maka fahajarha 'alaika fi ba'dil awqat, maka Allah membatasi kepadamu ibadah-ibadah itu ada waktunya. Fi ba'dil awqat, dari sebagian waktu-waktu. Dibuatlah subuh jam sekian, waktu pas sebelum matahari terbit. Nanti setelah matahari terbit ada sholat, pas matahari terbit itu ada isyraq, matahari bukan muncul ya, bukan matahari. Itu di sana ada fajar, ada isyraq. Di sana ada naik sedikit matahari, ada duha. Pertengahan matahari tengah kita ada zuhur, ada asar. Itu dibagi-bagi waktu. Gitu. Kira-kira bisa nggak Allah? Udah kan
umpamanya kita sholat aja karena subuh 15 menit, kali aja kali 75 menit. Udah yang 23 jam itu dalam setiap hari udah nggak usah ibadah. Bisa nggak gitu? Ya bisa. Tapi Allah susun seperti itu fi ba'dil awqat, karena kadang-kadang katanya manusia itu sifatnya kalau sudah dekat sama Allah pengennya ibadah. Jadi dibatasi. Jadi kita jangan protes kalau subuh, meskipun meskipun bulan Ramadan kita semangat, nggak boleh lebih dari 2, ya memang dibatasi. Demikian dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembatasan-pembatasan ini agar ada variasi di dalam beribadah supaya kita tidak bosan, tidak ketika kita beribadah sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan aturan-aturan Allah. Maka di dalam sholat, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat yang dibebankan wajiban kepada kita itu dilaksanakan kitaban mauquta, ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jelas ya? Nah, jadi variasi semacam ini karena Allah tahu kehendak kita, keinginan kita. Nah, lihat di sini. Supaya Allah membatasi waktu-waktu kita sholat, waktu puasa dibatasi, mulai Ramadan aja. Nah, ini intinya nih. Liyakuna hammuka iqamatas shalah la wujudas shalah. Supaya tujuan kita, himmah kita, konsentrasi kita di dalam sholat itu iqamatas shalah, untuk mendirikan sholat, untuk menyempurnakan sholat. La wujudas sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Gitu. Jadi kalau kita ini waktunya itu dibagi-bagi demikian supaya kita tetap yang diinginkan Allah, ya, supaya kita dalam contohnya dalam perkara dalam masalah ibadah sholat itu iqamatas sholat, la wujudas sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Gitu. Jadi yang diinginkan Allah kita itu meskipun dibagi subuh sekian, 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, kemudian maghrib 3, kemudian isya 4, itu agar kita mampu fokus. Bahasa agamanya konsentrasi. Gitu. Supaya kita sempurna. Sekarang pertanyaannya, sholat yang gimana yang sholat yang sempurna? Apakah hanya cukup dari wudunya baik, kemudian dia takbiratul ihram baik, salamnya baik sesuai ilmu fikih? Ya tidak. Itu baru dari sisi baiknya, baru dari sisi fisik. Saya sudah jelaskan, sholat itu kalau mau sempurna jangan hanya fisik kita. Ada 3 unsur yang harus lakukan. Fisik kita sholat. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua apa? Hah? Baru kemarin. Apa ya? Ayo. Kita ingin jadi sempurna sholat kita kalau kita punya 3 unsur waktu sholat, agar iqomah di sini katanya. Jadi Allah bagi-bagi waktu itu supaya kita fokus iqomah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu sempurna dalam sholat. La wujudas sholat, bukan kita hanya ngerjain sholat, ngerjakan aja. Ada 3 tuh, dari 1 fisik kita. Dari rumah kita bawa ke sini tuh, fisik kita bawa. Yang kedua, yang kita bawa, unsur kedua, hati bawa. Bagi sholat itu perlu hati. Sholat menghadap Allah hatinya, jasadnya menghadap Allah, hatinya juga menghadap Allah. Yang ketiga apa? Lupa ya, kalau ngaji biasa banyak lupanya. Apa? Hah? Ruh. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita sholat mau sempurna, itu harus dibawa 3 unsur ke masjid. 1, raga kita, bismillah, melangkah kita tuh, ya. Kita mau ke masjid. Nah, masuk masjid, kita baca masuk masjid. Apa doanya? Doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, baru sholat di sini. Sholat tahiyatul masjid kalau masih ada waktu. Kalau kita nggak ada waktu seperti azan langsung kita qobliyah subuh tadi. Tapi kita kan sudah ngaji.
Di dalam risalah Al-Mu'awana, kalau seseorang tidak sanggup untuk atau waktunya dia begitu masih sudah azan selesai, kan nggak mungkin tahiyatul masjid, apalagi cepat. Ya, di sini waktunya nih cepat. Gitu. Nggak ada jeda berapa menit gitu kan. Biasanya maksimal 10 menit. Nah, kalau nggak sempat begitu, ya kita sudah kaji kan di dalam kitab Risalah Al-Mu'awana. Pengganti tahiyatul masjid itu 4 kali kita baca sebelum kita setelah qabliyah. Itu tahiyatul masjid, pengganti tahiyat masjid. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pengganti tahiyatul masjid. Bapak bisa lihat, kan kita sudah hatam dalam risalah Al-Mu'awana. Jadi nggak ada masalah. Makanya kita perlu berilmu gitu. Tapi jangan ngejar ketika kita habis aja selesai tahiyatul masjid, kemudian 2 lagi kemudian qobliyah subuh, ya nggak beda karena makanya boleh juga tuh. Dan waktu berikan kesempatan orang untuk melaksanakan sholat qobliyah itu kan subuh itu adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya gitu ya. Nah, lihat. Jadi kalau dalam sholat itu 3 ini harus kita niatin dari rumah, kita bawa tuh, jangan fisik saja. Yang pertama fisik kita, yang kedua hati kita, yang ketiga ruh kita. Fisik itu supaya kita bisa bergerak mengucapkan Allahu Akbar, tangannya ke tangan, kemudian sedekah, baca ya, kita baca doa iftitah, kemudian baca rukun-rukunnya sampai salam. Hatinya itu konsen kepada baca ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal, saya ini menghadapkan jiwa saya, raga saya untuk menghadap kepada Zat yang menciptakan langit dan terus begitu. Jadi hatinya konsen, nggak lalai gitu. Kalau hatinya sudah dibawa, lalainya atau kita konsennya sampai di mana? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Jangan baru rokat pertama saja, kedua udah kemana-mana. Itu berarti hati dibawa cuma 1 rokat. Padahal sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam. Makanya kita harus berjuang di dalam sholat, Pak. Insyaallah. Itu lagi sholat, kita lagi berjuang itu dengan godaan syaitan itu. Kenapa? Disitulah jihad kita. Mungkin kita nggak ke Gaza, nggak kemana-mana, tapi berjuang kita melawan setan jadi situ. Konsen. Sebab kalau nggak sonten, hati kita lalai kemana-mana. Ini ada ayat yang sering kita hafal semua di dalam surat Al-Ma'un itu Allah katakan, celaka orang yang sholat. Wailul lil musalli allazina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholat, raganya sholat, fisiknya sholat, tetapi hatinya lalai. Nggak ingat Allah. Padahal sholat itu aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Kalau nggak ingat Allah, ingat yang lain, itu lalai. Lalai masuk surat Al-Ma'un. Sama juga orang puasa. Puasa dia, nggak makan dia dari pagi sampai sore dia, tapi nggak dapat apa-apa, kosong pahalanya. Kan Allah Rasul jelaskan, banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa kecuali lapar dan shaimin laisa min sirr. Kenapa demikian? Karena puasanya hanya menggeser jam makan, tidak mempuasakan anggota badannya. Gitu. Makanya hati-hati lagi puasa, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, hati kita. Ini kaki kita yang paling berat itu jaga hati. Mungkin mata juga berat, tangan juga berat, tapi paling berat itu jaga hati. Karena hati itu bisa aja kita mengungkapkan sama orang, tapi perasaan kita sudah tidak bagus. Itu berbahaya itu. Iya. Berat, Pak. Jadi sholat yang sempurna, puasa yang sempurna, ya berat memang. Kenapa? Karena hanya bukan melaksanakan kewajiban. Karena puasa yang kita jalani itu adalah sarana kita untuk meningkatkan kualitas
keimanan keluar Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan sembarangan. Jadi kalau kita hanya melakukan ibadah yang kita ya udah kita puasa sahur-sahur buka-buka ya, kemudian kita kita buka bersama atau buka sendiri di rumah, kita lakukan itu tanpa kita melihat esensi puasa itu apa. Jadi kita nanti terjebak oleh rutinitas kegiatan ibadah tahunan itu. Dari Ramadan ke Ramadan nggak ada evaluasi, nggak ada peningkatan. Ya, gitu. Jadi kita harus meningkat. Nah, jadi yang harus kita bawa itu di samping hati, udah ya, kita bawa hati supaya waktu udah di takbirul ihram sampai salam jangan lalai. Yang ketiga ruh, nggak cukup hanya hati, ruhnya dibawa. Supaya apa? Ruh kita musyahadah kepada Allah. Musyahadah itu apa? Musyahadah itu menyaksikan, seakan-akan kita melihat Allah. Ini yang disebut dengan ihsan. Ruhnya ihsan sama Allah. Itu. Kalau ini 3 baru kita iqamatus shalah. Mampu sempurna sholat. Kalau udah sempurna, efek positifnya, yuk kita baca dalam pasal lain. Kalau sholat sudah sempurna, nanti di pasal setelah ini saya baca. Ya, jadi yang diinginkan oleh Allah bahwa kita itu iqamatus shalah, mampu sempurna dalam sholat, yaitu dengan kita ketika melaksanakan sholat kita lakukan dengan 3 unsur tadi: fisik kita, hati kita, dan ruh kita. Nah, kenapa demikian? Kata Syekh Mu'ta'ilah, fama kullu musallin muqimun. Tidak semua orang yang sholat itu bisa melakukannya secara sempurna. Inilah kajian kita tuh penting gitu, supaya memberesin dalamnya. Kalau ngeberesin luarnya kan gampang, kita pakai baju baru nanti lebaran pakai gamis semua mantap, kelihatan orang kayak kiai kan, kayak ustaz ya, gitu. Tapi itu baru luar, dalamnya yang penting. Ada 2 yang di dalam, ada hati, ada ruh. Ini harus diperbaiki. Gitu ya. Nah, ini jadi peningkatan pengajian kita, kajian kita itu demikian. Kalau luarnya sudah bagus, sudah alhamdulillah, ya. Tapi hatinya juga harus bagus. Ruhnya juga harus dibawa. Seakan-akan kita menghadap. Maka kalau seperti ini dilakukan, itu dalam bahasa di sini adalah iqamatus shalah. Baru kita mendirikan sholat. Baru sholat sarananya dia adalah mi'rajul mukmin. Dia adalah sholat itu adalah sarana bertemunya, mi'rajnya, bertemunya seorang mukmin dengan Allah. Luar biasa. Makanya kalau orang sholatnya sudah merasa bertemu dengan Allah, pengen cepat-cepat, pengen lama-lama. Pengen lama-lama. Nggak pengen cepat-cepat. Lamaan sedikit, imam taraweh, bubar. Kita sangat waduh kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang sholat tarawih jauh sekali kita. Ya, ya kita kan belajar supaya kita bisa diingat. Di Masjidil Haram yang pernah umroh Ramadan itu 1 juz, bukannya di Masjidil Haram, di masjid-masjid yang lain juga. Bapak bisa lihat di Darussalam sama 1 juz. Itu kalau kita kan enggak, ya diukurnya dari apa 10 ayat terakhir saja. Itu yang paling kecil gitu. Cuma karena biasanya begitu, ya udah kita lakukan, tapi tambah di sholat lain, qiyamul lailnya kita panjangin tuh ayat-ayat itu. Ya, dah. Itu yang kemudian, nah lihat nih, kalau sholat sudah kita dirikan secara sempurna, yang bahasa di sini adalah iqamatus shalah, ya. Jadi harus digarisbawahi ya. Katanya di sini yang terakhir, fama kullu musallin muqim. Tidak semua orang yang sholat muqimun itu bisa mendirikan sholat dengan sempurna. Jadi kalau kita mau sempurna, lakukan dengan 3 unsur tadi. Satu, agak fisik kita. 2, 3, bismillah ya. Nanti kalau kita mau ke masjid, bismillah. Saya mau bawa 3 ini. Allah. Ya. Jangan KTP-nya aja dibawa. KTP-nya Islam. Enggak akan sampai 3 hal dibawa.
Baik. Selanjutnya, lihat. Kalau sholatnya sudah iqamah sempurna, nah ini pasal selanjutnya. Kata Syekh Ibnu Athaillah, as-salatu tuhratun lil qulubi min adnasiz zunubi wastiftahun libabil ghuyubi. As-salatu sesungguhnya salat yang dilakukan secara sempurna dengan 3 unsur tadi dalam prakteknya, dengan raga, dengan hati, dengan ruh, tuhratun lil qulubi, itu menjadi pembersih lil qulubi kepada hati-hati kita. Min adzunubi, dari apa? Min adnasil zunubi, dari kotornya kotoran-kotoran dosa. Satu. Yang kedua, wastiftahun libabil ghuyubi, dan menjadi pembuka libabil ghuyubi, dari pintu-pintu kegaiban. Tuh, kalau sholat dilakukan secara sempurna, bukan hanya mendapat pahala 27 derajat dia dalam sholat berjamaah, bukan hanya mendapatkan dia tanha anil fahsya'i wal munkar, bukan hanya mampu sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, tapi di sini dikatakan sholat yang dilakukan dengan baik adalah tuhratun lil qulub. Yang pertama, bisa mensucikan hati. Selama ini kita mengkaji yang bisa membersihkan hati itu zikir. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa? Karena Sayyidina Ali mengatakan, likulli syai' saqalah wa inna saqalatul qalb zikrullah. Sesungguhnya dari segala sesuatu itu ada pembersih, dan pembersih hati itu adalah zikrullah. Nah, salah satu zikrullah memang sholat. Maka fungsi daripada sholat itu salah satunya adalah tuhratun lil qulubi min adnasiz zunubi. Dia mampu membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dosa. Kita tahu dalam hadis, innal mu'mina idza aznaba kanat nutfatus sauda'i fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan dosa, kesalahan, apa sengaja atau tidak, karena nutfatus sauda'i fi qalbi, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Bapak bisa bayangkan kalau selalu maksiat, selalu melanggar aturan Allah, 1 titik hitam, 1 titik hitam. Dah 1, 2, 3, 4, kalau 10 udah mulai di sini gelapnya hatinya. Kalau terus-terusan tiap hari hatinya hitam banget, udah susah itu. Mau senter bagaimana juga yang terang, nggak akan mampu dia menembus kedalaman hati karena sudah terhalang oleh titik hitam. Nah, kalau kita sholat katanya, ini keutamaannya mampu tuhratun lil qulub, membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa. Oh, runtuh dikit kotoran. Dan kalau dalam melihat keterangan hadis, bukan hanya waktu sholat, waktu wudhu aja kita. Itu ketika kita basuh tangan, itu air yang jatuh ya, itu fisiknya. Tapi batinnya itu kotoran yang ada di tangan. Kita basuh muka, itu kotoran yang ada di muka kita. Terus seluruh anggota badan kita. Makanya orang berwudu itu bersinar nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Nah, sekarang makan biasa-biasa aja kan, yang hitam tetap hitam. Enggak apa-apa. Di akhirat itu bersih cahaya itu. Gitu, enggak ada masalah. Ya, jadi sholat itu kalau dilakukan itu bisa membersihkan dari kotoran-kotoran dosa yang ada di mana hati kita. Kalau dari fisik kita dibersihkan dengan wudu, hati kita itu dibersihkan dengan sholat itu. Maka semakin banyak sholat, semakin bersinar. Luar biasa. Nanti di bawah itu dikit lagi ada. Jadi karena dosa yang udah hati sudah tidak ada, dibersihin dikit, dikotor gitu kan. Kan nggak mungkin sekali bersih kan. Untuk bersihnya kalau yang putih direndam dulu setengah jam, pakai rinso, pakai apa lah kalau nggak perlu, kalau memang dia membandel, pakai apa itu yang supaya memutihin itu? Iya gitu, itu seperti begitulah. Ya baik clean ya, pakai gitu rendam dulu supaya bersih lagi. Nah sholat kalau terus sujud kita. Satu hari kalau orang yang udah soleh banget, berapa kali sujud pada Allah, saya mau tanya. Ayo, berapa kali?
Hitung setiap hari. Berapa kali? Yang wajib berapa kita? 17 kan ya? Subuh 2, asar 4, maghrib 4, maghrib 3, kemudian zuhur 4, kemudian isya 4, 17. Semuanya kalau Bapak hitung 72. Kalau mau dilakukan setiap hari. Ayo kita hitung. Qobliyah subuh 2. Subuh, ba'da subuh boleh? Enggak kan? Kemudian masuk dia suruk 2. Kemudian masuk lagi ini duha. Duha itu maksimal 12. 12 kali 2 24. Qobliyah zuhur 4. Zuhur 4. Ba'diyah zuhur 4. Udah berapa? 4 kali 3 12. Asar ini boleh 2, boleh 4, tapi biasanya ada yang 2, ada yang 4, silakan. Kalau kita dihitung 2 atau dihitung 4, asarnya 4. Berarti sujudnya sudah 8. Maghrib qobliyahnya 2. Ya, kemudian maghribnya 3, 5 kali 2 10. Isya qobliyah 2, isanya 4. Kemudian ba'diyahnya 2. Berarti sudah 2 kali 8 berarti 2 kali 8 16. Kemudian tahajudnya 11. Masukkan 11. 11 2 kali 2 22. 72 semua. Kalau dia lakukan secara baik setiap hari 72 kali sujud sama Allah. Itu udah maksimal yang Allah berikan kesempatan kepada kita variasi di dalam beribadah sholat. Luar biasa. Makanya pantas kalau orang-orang soleh itu, orang yang baik itu udah dijamin sama Allah. Itu orang baik dunia akhirat. Sujudnya aja kalau dilakukan 72 kali setiap hari itu. Gitu ya. Maka pantas di sini sholat itu bukan main-main. Tuhrotan bil qulubi min adnasiz dzunub. Melebur dia, hancur dia, jatuh dia, berguguran dia dosa-dosanya kan 70%. Kenapa? Ya karena kepala yang kita banggakan, yang kita hormati itu kita samakan dengan anggota tubuh yang paling rendah itu kaki. Kenapa? Karena menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah sekarang agar mampu sholat kita menjadi tuhratun lil qulub, sholat harus benar. Yang tadi yang saya katakan harus 3 pakai itu. Fisik, hati, ruh. Gitu. Jelas ya? Bisa ya? Insya Allah. Dan yang kedua, lihat. Sholat itu bukan hanya dia bersifat untuk meruntuhkan dari hati-hati kekotoran hati, wastiftahun babil ghuyub. Ini yang jarang kita bahas karena kita ngaji biasa fikih. Kalau ngaji tasawuf ya, wastiftahun dan pembuka libabil ghuyubi dari pintu-pintu kegaiban. Yang kita lihat di dalam kehidupan itu hanya yang bisa kita lihat mata. Tapi yang dilihat oleh hati itu lebih tajam dari mata. Hal-hal yang gaib bisa terbuka. Ya, bagaimana kita nggak terbuka karena dosa kita sudah habis, dibersihkan oleh sholat, hatinya terang, maka muncullah kemudian cahaya sudah sampai di sini. Maka istiftahun libabil ghuyub. Yang nggak tahu orang bisa kita tahu dari sholat. Oleh karena itu orang-orang soleh itu memperbanyak sholat. Ya, kalau kita mau ke kiai lah, ke kiai hikmah. Kiai doakan saya ya, minta kiai hikmah ya. Ya doakan saya ya. Kenapa? Saya punya masalah gini. Dia sholat dulu 2 rakaat. Dia mohon petunjuk dulu sama Allah. Beda dengan dukun ya. Kalau dukun lain, kalau kiai hikmah begitu, Bapak boleh silakan. Karena mau kiai minta doakan boleh juga kan? Kita minta doakan sama yang hidup, sama dia sama orang meninggal ya jangan, nggak boleh kita. Itu boleh. Kan orang soleh itu lebih dekat sama Allah. Jadi kita minta doain saya gitu. Boleh kan sering kita ngomong gitu ya? Enggak apa-apa. Dia sholat dulu gitu. Ya, kenapa demikian? Ternyata di sini sholat itu istiftahun di babil ghuyub. Pembuka kepada pintu-pintu kegaiban. Kan kita nggak pernah yang gaib-gaib bisa melihat.
Nah, orang kalau sudah terbuka istiftahun babul ghuyub, ini yang namanya mukasyafah. Mukasyafah itu dia bisa melihat dengan bukan panca indera yang kelima, indera yang keenam. Makanya para orang soleh, waliullah itu sudah punya itu. Dia sudah punya indera keenam, sudah tahu ya apa yang mau terjadi, dia sudah dikasih tahu ilmunya gaib. Ilmu-ilmu yang gaib itu. Gitu. Kalau kita kan ilmu-ilmu yang belum masih begini-gini ya, tapi sudah terbuka dia pintu itu. Makanya dia kadang-kadang sudah tahu apa yang akan terjadi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kenapa? Karena banyak dia sholatnya dengan baik. Jadi bukan hanya menghancurkan dosa, tapi terbuka pintu-pintu kegaiban. Terus ya, kalau kita kan pandangannya belum tahu kan? Belum tahu kan? Ya hanya mandang dari mata sih, mandang sini belum. Nah, makanya sholat itu betulin, itu cara kita gitu, membuka pintu gaib. Ya. Pengen nggak terbuka hati kita, terbuka cerah, terang gitu. Pengen kan ya? Iya. Kalau sudah terang begitu, nggak ada dosa, nggak ada titik noda hitam, tuh yang ada nanti kebaikan-kebaikan aja Pak, yang orang dia lakukan itu setiap hari itu. Kenapa demikian? Karena dari hati ini adalah dasar untuk orang bisa baik, bisa tidak, itu dari sini. Kalau sudah ini terpancar kebaikan, pikirannya kebaik semuanya, nanti pelaksanaan organ tubuhnya baik semua. Nggak ada yang nggak baik. Gitu ya. Jadi kalau melihat orang itu bukan baik dari luar, PC-nya bagus dan bukan. Dari sini muncul ditransfer ke pikiran baru kebaikan. Maka kalau orang ada yang dalam katanya ada yang tidak baik, berarti yang harus dibenerin hatinya, pikirannya, baru anggota badan. Nah, ya, dua. Mudah-mudahan nih sholat kita bisa menghancurkan ya dosa-dosa kita, tapi juga membuka pintu-pintu gaib. Amin ya. Tingkatin kualitas sholat kita. Terus selanjutnya masih berbicara sholat, lihat. As-sholatu mahalul munajat. Sholat itu adalah tempatnya kita munajat. Tahu munajat apa? Bahasa kita minta, munajat. Maka di dalam dari segi lugah, as-sholatu ad-du'a'u. Sholat itu doa. Jadi katanya sholat itu tempat kita minta. Artinya apa? Artinya kalau habis sholat kita nggak berdoa juga nggak apa-apa, mintanya udah di sholat. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu habis sholat itu dia bubar. Kalau kita kan biasa wirid ya bagus daripada Allah melantas jalan, ya kan? Enggak dong, nggak apa-apa. Tambahin, semakin banyak minta semakin senang Allah. Tapi andai kata kita nggak pun, itu as-sholatu munajat. Sholat itu adalah tempat meminta. Maka coba lihat di dalam fikih-fikih kita fikih itu. As-sholatu fil lugha'i ad-du'a. Sholat di dalam lughat bahasa itu doa. Apa itu doa? Minta dari bawah ke atas, dari makhluk ke khalik. Kita minta. Gitu. Kalau dari atas ke bawah itu bukan minta. Rahmat. Allah ya perintahkan kita, minta kita sholat, itu rahmat bagi kita. Sebab Allah nggak butuh sholat kita, ya. Nah, jadi kalau dari bawah ke atas itu adalah doa. Maka kita sholat itu doa. Duduk di antara dua sujud sebenarnya sudah cukup kebutuhan kita. Nggak usah minta-minta yang lain. 8 permintaan itu di dalam sholat munajat kita udah cukup itu. Coba yang 8 itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa. Terus warhamni, berikanlah rahmat. Wajburni, cukupkanlah hidup. Terus Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkatlah derajat. Terus warzuqni ya. Warzuqni ya, berikan rezeki aku ya Allah untuk aku bisa beribadah. Terus wahdini, berikan petunjuk ya Allah, hidayah kepada. Terus
Wa'afini, berikanlah kesehatan aku ya Allah supaya bisa ibadah. Terus wa'fu anni, ampuni dosaku ya. Cukup enggak? Cukup. Udah. Minta rezeki, minta sehat, minta diangkat derajat, kan itu hidup kita. Udah cukup sebenarnya. Makanya ketika doa di antara dua sujud benar-benar Rabbil firli warhamni, itu minta. Tapi mintanya jangan baru lari, depan wajah bagaimana? Bingung. Nah, makanya sholat itu benar-benar sempurna. Gitu ya. Itu. Jadi sholat itu mahalul munajat. Yang kedua, wa ma'dinul musaffat. Sholat ma'dinul musaffat itu tempat kerinduan al-musaffat, orang-orang yang sudah bersih hatinya. Kerinduan orang kepada Allah itu dia mau datengin. Kalau kita rindu kan datang ya. Kalau saudara kita, orang tua kita lebaran kita datang ya, rindu kita ya. Kalau mau yang kita yang sudah dikubur kita kasih Fatihah, itu tanda cinta kerinduan kita. Sholat itu adalah kerinduan orang-orang yang sudah membersihkan sofa itu bersih, kebersihan jiwa. Jadi orang-orang yang sudah bersih jiwanya, kerinduannya kepada Allah itu dia pengen berkomunikasi dengan Allah. Bukan melaksanakan kewajiban saja, bukan. Dia merasa rindu sama Allah, ya orang bersih, maka dia melalui sholat. Karena tidak melalui sholat itu susah kita. Nggak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Allah. Kerinduan seorang muslim yang baik itu ketika dia sholat. Gitu. Nah, lihat ya, selanjutnya dikit lagi nih. Tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashruku fiha syawarikul anwar. Maka kalau sholat sudah semacam begitu, sudah sempurna, dia bisa membuka yang gaib, menghancurkan dosa-dosa, dia adalah tempat kita munajat, kita jadikan juga tempat kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berfungsi sebagai itu, tattasi'u fiha mayadinul asrar, maka akan meluas melalui fiha di dalam sholat orang tersebut mayadinul asrar. Mayadinul asrar adalah ruang-ruang rahasia yang tidak ditampakkan kepada orang, dibuka oleh Allah ruang-ruang rahasia itu. Dia terbuka hal-hal yang gaib. Kemudian wa tashruku fiha syawarikul anwar, dan tashruku bersinar fiha di dalam sholat hati orang yang sholat semacam itu syawarikul anwar artinya syawarik gemerlap-gemerlapnya cahaya. Artinya bukan sudah bersih dari dosa, tapi sudah memancarkan cahaya. Gitu, terbuka hatinya. Kalau sudah begini berarti orangnya sudah baik sama Allah, baik manusia. Dia pengennya dekat sama Allah. Itu. Makanya sholat kita itu dibenerin lagi. Ya, bukan hanya kita sholat saja dari fisik saja, tapi tadi ya, hati kita bawa, ruh kita bawa. Insya Allah itu akan kita dapatkan melalui sholat. Amin ya Rabbal. Dah, demikian dulu kajian kali ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Allah itu tahu bahwa manusia memiliki sifat dosa dan beribadah. Ya. Ya. Yang kedua, Allah pun tahu kita segala lain dalam sholat. Ya. Dan Allah pun tahu kita mempunyai sifat dosa. Bagaimana di dalam awalnya tinggal di sana berikut lalu Allah. Nah, suatu ketika kita tergelincir dalam suasana dalam ibadah, tergelincir lalai dalam sholat, tergelincir dalam dosa, apa itu dalam wajah, ataukah Allah memaklumi kita dari kita. Ya. Baik. Ketika
Allah mengetahui kita untuk berusaha ingin dekat khusyuk kepada dirinya, maka di situ Allah sudah melihat usaha kita. Nanti dalam sholat pasti ada yang kadang-kadang lalai, tergelincir yang lain-lain. Itu yang dilihat usaha kita. Sejauh mana kita mampu bisa merasakan kembali kekhusyuan kita. Yang saya tadi bicarakan itu adalah sholat yang secara sempurna, ya kan? Sempurna itu udah nggak ingat yang lain-lain kan? Tetapi kalau level kita kan sholat itu kadang-kadang kita khusyuk, kadang-kadang tidak. Betul kan? Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua enggak kan gitu ya? Nah, yang dilihat adalah usaha hati kita. Sejauh mana kita tetap mengkonsentrasikan lagi bermunajat kepada Allah. Yang tidak boleh adalah kita tergelincir hati kita. Ini kita sampai salam, sampai kita melaksanakan salat, ini sudah kita kemana-mana itu. Hatinya bukan ada di masjid aja, nggak diikat. Ya, cuma fisiknya yang ada di sini, tapi hatinya kemana-mana. Itu yang nggak boleh. Jadi Allah memperhatikan usaha kita sejauh mana untuk kekhusyuan kita. Makanya orang yang kategorinya masih khusyuk ketika ada godaan dalam sholat itu, dia berani bisa mampu mengkonsentrasikan kekhusyuannya lagi. Itu usaha kita. Karena memang setan itu masih senang sama kita. Betul Pak? Senang banget ya? Senang. Beda dengan Umar bin Khattab. Jangankan ganggu dalam sholat. Umar bin Khattab jalan sini aja setan gak mau ketemu. Kenapa tahu alasannya? Karena Umar bin Khattab orang yang paling takut sama Allah. Setan gak mau, Pak. Karena dia sangat takut sama Allah. Jadi jangankan ngeganggu, dekat aja jalannya dia mau menyimpang. Ini kan membuktikan bahwa kita itu belum terlalu takut sama Allah. Sehingga hati setan cepat masuk, mudah masuk ke hati kita. Nah katanya, ini di dalam salah satu pasal di sini. Ya nanti belum sampai kita ya. Nanti tergantung usaha kita sejauh mana kita mau membalikan kekhusyuan kita, itu termasuk khusyuk. Jadi ukuran level kita untuk khusyuk ketika kita ada godaan-godaan dari kiri kanan setan lakukan dengan masalah apapun yang dihadapkan pada kita waktu sholat, ya itu kita kembalikan lagi sholat, kembalikan sadar. Itu sudah termasuk khusyuk. Meskipun kualitas kekhusyuannya tidak seperti yang tadi levelnya. Gitu. Ya, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu ketika terus kita sholat 1 rakaat, 2 rakaat, pikiran kita udah kemana-mana nih. Gitu. Kalau sudah begitu, ya sahur namanya lalai. Jadi disitulah perang kita harus mengkonsentrasikan. Saya mau tanya, pernah nggak kita dalam sholat kita tadi sudah dibawa oleh setan? Pernah kan? Tanpa disadari kita dicuri itu pahala kita oleh setan. Dicuri Pak. Pernah nggak Bapak? Ketika kita sholat begitu, pikiran kita kemana-mana, kita konsentrasikan lagi ke Allah sampai kita salam konsentrasi, pernah nggak? Pernah kan? Sering kan? Itu termasuk khusyuk. Yang penting kita sampai akhir itu khusyuk. Bisa perang. Makanya jangan sembarang perang, kita selalu perang dengan setan itu. Makanya kata Allah apa? Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Dia nggak suka. Kenapa ada hadis yang mengatakan jika seorang mukmin lagi sholat berjamaah, kemudian barisannya nggak lurus, kemudian juga kata Rasul ada tenggang-tenggang, ada jarak yang jauh di antara satu dengan yang lain jamaah, maka di situ akan ada setan berbentuk anak kambing yang lari mengiringi mereka. Kenapa? Ganggu sebenarnya. Saya mau tanya, ya, kenapa Rasul sampai bisa mengatakan ada setan berbentuk anak kambing yang lari-lari di antara orang yang sholat? Karena sudah istiftahu libabil huyub. Tuh, hadis itu keluar karena sudah terbuka bagi Rasul penglihatan gaib. Kita kan belum. Dan setan itu, ya tadi kata Ustaz itu bukan hanya ada berbentuk nggak kelihatan, bisa nempel dengan jinnati wan. Bisa jadi anak-anak yang ribut. Kitanya nggak bisa, dia goda yang lain, dia ributin, akhirnya kita nggak usut. Itu kan trik-trik setan. Ya Pak? Betul kan? Iya Pak. Jadi dari berbagai cara setan, bahkan
di dalam keterangan setan itu menggoda bukan dari arah depan kita, bukan dari belakang, dari kiri, dari kanan, kecuali dari atas. Nggak bisa. Nggak goda kita. Nah, dari berapa? Berarti kan hanya satu yang kita maksum itu dari atas. Dari 5 arah itu kita bisa digoda. Itu Pak. Jadi tetap saja begitu ada yang membalikan terus khusyuk. Konsentrasikan lagi. Itu sudah termasuk wudu. Meskipun kehusuannya tidak seperti yang level sempurna, tapi udah khusyuk. Yang tidak boleh itu kita hanya fisik. Masuk Allahu Akbar, fisik dibawa, kemudian hatinya udah mana ke pasar, ke CM, apalagi mau lebaran, mikirin apa macam. Itu yang tidak boleh. Itu ya. Ya, satu lagi. Jadi kalau kita bilang hati pada Allah. Ya. Satu lagi ada akal atau batin kita. Bagaimana kita bisa menyaksikan itu? Iya. Begini. Kalau kita sholat kita nggak ada Allah. Iya. Nah, sedangkan dalam pengajian ini hati Allah itu ada dalam diri. Iya. Iya. Kalau kajian kita masih musyahadah ya. Musyahadah menyaksikan. Gini, apa bedanya? Kan kalau dalam tadi, kalau jiwanya, raganya datang sini ya. Ruhnya dari takbiratul ihram sampai salam sudah konsen. Hatinya musyahadah, seakan-akan melihat Allah, meskipun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Itu musyahadah, Pak. Saya mau tanya. Musyahadah yang dilakukan oleh mata kita melihat. Musyahadah yang dilakukan oleh hati itu menyaksikan bahwa Allah seakan-akan melihat kita. Ketika kita menyaksikan Allah, kita nyatakan menyaksikan Allah, saya mau tanya, ada jarak nggak di antara kita dan Allah? Menyaksikan, ada nggak? Ada. Wow, seakan-akan kita antak budakan Allah ya Rabb, fa illam takun ya Rabb fa innahu ya Rabb. Seakan-akan kita melihat Allah meskipun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Jadi dalam sholat kita seakan-akan kita melihat. Kata melihat berarti ada baina, ada di antara kita melihat Allah. Ada jarak kan? Tapi yang lebih tinggi lagi nanti sholatnya Allahnya sudah di sini. Nah, itu masih lebih tinggi lagi. Paham ya? Sudah ada di sini. Jadi dia tidak pernah bainal khalqi bainal makhluqi wal khaliq, tidak ada lagi. Tidak ada jarak. Dia sudah ada di sini. Jadi lebih tinggi lagi. Kita step by step, Pak. Ya, menata hati itu. Kalau masih syukur Allah sudah musyahadah aja sudah menyaksikan kita, udah bagus itu. Apalagi kalau dia la baina. Ini yang disebut dengan apa? Disebut dengan manunggaling pulo fi iradatillah. Jadi lebih tinggi lagi. Udah nggak ada jarak lagi. Dimanapun dia, bukan hanya sholat, dia selalu penampakan Allah saja pada dirinya. Dia hanya penampakan saja. Sabik. Itu yang paling tinggi. Udah ma'rifat. Sudah ada di sini. Kan ayat saja. Allah sudah ada di sini. Wallahu inna Allah sesungguhnya wa nahnu aqrabu min hablil warid. Sesungguhnya aku lebih dekat dari urat nadi di sini atau di sini, berarti sudah menunggal ya. Itu lebih tinggi. Baik. Kalau sudah mampu begitu, udah mau di sholat, mau di luar, di mana selalu ada Allah di dirinya. Baik semua itu. Rahman Rahim sudah. Itu minimal dalam sholat dulu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian saja ya kajian kita di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan meningkatkan kualitas spiritual kita kepada Allah. Karena yang diinginkan Allah kita adalah bukan hanya baik dari sisi lahir, tapi baik dari sisi batin kita. Dan mudah-mudahan jalan ini menuju ma'rifatullah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bersama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syahid, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ibadillahi salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. بما علمتنا وعلمنا الذين ينفعون وزدنا علما نافعا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita akhiri tahun ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.